Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, kelas opat C sarang opat D, kumaha kabarna? Semoga selalu sehat, tetap semangat, sehingga kita dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik. Pembelajaran bahasa Sunda, pada hari ini kita akan membahas pengajaran 1 atau bab 1, poin A sarang poin B. Jadi kita akan membahas 2 poin saja, poin A sarang poin D. Untuk itu, langsung saja kita ke slide selanjutnya untuk membahas poin A. Pembahasan kahiji nyaeta poin A, nyarita atau berbicara, nyaritakeun karesep atau menceritakan kegemaran. Hidup tangtu boga karesep. Karesep hidup jeung karesep babaturan hidup bisa sarua, bisa beda. Ayeuna resep maca buku, nulis carita, nembang, jeung sajabana. Petakan bari nitenan gambar. Coba kalian lihat gambar di buku paket ya. Di situ ada 2 gambar. Yang satu sedang membaca buku, siswa sedang baca buku. Ya, nuka dua siswa sedang main bola atau siswa main bal. Kita lihat poin A. Abdi resep maca buku, unggal istirahat diajar, abdi indit ke pabukon. Jadi sini saya senang membaca buku. Setiap istirahat belajar saya pergi ke perpustakaan. Ke perpustakaan untuk apa? Untuk membaca buku. Jadi ini adalah penjelasan dari kegemaran yang pertama, dari gambar pertama. Dari gambar kedua, poin B, abdi resep main bal. Unggal poe minggu abdi main bal di lapang jeung babaturan. Jadi, saya senang bermain bola. Setiap hari Minggu saya bermain bola di lapangan bersama teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh menceritakan kegemaran dari gambar yang ada di dalam buku atau menceritakan kegemaran dari masing-masing orang seperti itu. Mungkin kalian punya kegemaran yang berbeda-beda. Ada yang senang melukis, ada yang gemar bernyanyi, dan yang lain-lain. Jadi masing-masing orang punya kegemaran atau kesenangan yang berbeda. Lanjut, kita ke slide selanjutnya ya. Jadi kalian sudah paham bagaimana cara menceritakan kegemaran kalian atau menceritakan kegemaran dari gambar yang ada dalam contoh di buku paket ini. Mari kita lanjut saja ke slide berikutnya. Slide berikut ini menjelaskan tentang nepikeun pamenta ka babaturan atau menyampaikan permintaan kepada teman. Kita baca teksnya ya. Dina nepikeun pamenta ka babaturan, urang kudu ngagunakeun bahasa nu meureuh. Salian kitu, urang oge temenang maksakeun pamenta urang ka babaturan. Jadi, maksudnya adalah dalam menyampaikan suatu permintaan kepada teman, kita harus menggunakan bahasa yang tepat, bahasa yang sopan, bahasa yang baik. Selain itu, kita juga tidak boleh nih memaksakan permintaan kita kepada teman. Jadi kita tidak boleh memaksakan permintaan kita, tidak ada pemaksaan di sini. Jadi kalau misalkan teman bilang tidak boleh, ya sudah tidak boleh seperti itu. Atau kalau misalkan teman bilang nggak mau, ya udah jangan dipaksa seperti itu ya. Nah, kita akan belajar menyampaikan permintaan kepada teman dengan bahasa Sunda pada contoh di bawah ini. Baca kalimat di handap bari nitenan gambar. Aya 2 poin. Nu kahiji, har, abdi bade nambut buku anjeun. Har, saya mau meminjam bukumu. Poin kedua, Nina, engke tiasa teu ka bumi abdi. Pikeun diajar babarengan. Maksudnya, Nina, nanti bisa tidak ke rumah saya untuk belajar bersama-sama. Nah, jadi ini adalah kalimat permintaan itu, menyampaikan permintaan kepada teman yang satu
mau meminjam bukunya, mau meminjam buku temannya maksudnya. Gitu. Har, saya mau meminjam bukumu gitu. Kalau misalkan temannya bilang boleh, silahkan ambil gitu, terima kasih saya pinjam bukumu ya. Tapi kalau misalkan temannya bilang tidak boleh, ya sudah, tidak apa-apa, tersawiyas-wiyas gitu. Jadi tidak ada pemaksaan di situ. Nah, di sini juga ada kalimat menyampaikan permintaan yang kedua, yaitu adalah untuk belajar bersama-sama. Nina, nanti bisa tidak ke rumah saya untuk belajar bersama-sama. Jadi meminta kepada si Nina nih, sahabatnya Nina meminta kepada si Nina untuk belajar bersama-sama di rumahnya. Jadi paham ya, untuk menyampaikan permintaan kepada teman harus dengan bahasa yang tepat, yang baik, yang bagus, yang halus. Tidak boleh ada pemaksaan di situ. Seperti itu ya. Jadi kalian sudah paham bagaimana cara menyampaikan suatu permintaan kepada teman atau menyampaikan kalimat permintaan kepada teman, seperti itu. Jadi kita lanjut saja ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan belajar poin B, ngebandungan atau mendengarkan. Bandungan wacana di handap ia sing tengah. Simak wacana di bawah ini dengan cermat. Jadi di sini kita akan belajar untuk menyimak sebuah cerita pendek yang berjudul Kateneng Pangeran Kusumadinata atau Keberanian Pangeran Kusumadinata. Jadi kalian perhatikan atau dengarkan baik-baik penjelasan Bapak agar kalian nanti bisa menjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan dari cerita pendek ini ya. Bapak akan bacakan bahasa Sundanya terlebih dahulu. Kateneng Pangeran Kusumadinata. Di mangsa bangsa Walanda ngajajah bangsa urang, Walanda nyieun jalan ti anyar nepi ka Panarukan. Nyieun jalan nu sakitu panjang tur beratna teh ditembelkeun ka para lulugu bangsa urang, khususna para bupati. Para bupati dikudukeun nyadiakeun tanaga, bekel, jeung alat-alatna. Maranehna kapaksa ngagunakeun tanaga rahayat keur migawe pagawean anu sakitu beratna. Kalain ngagunakeun kelengkapan jeung pakakasaayana. Atuh tah heran kumaha susahna rahayat waktu harita. Leuwih-leuwih rahayat Sumedang anu kudu nyieun jalan ngaliwatan batu cadas anu teuas. Kusabab beratna pagawean, loba di antara anu gering malahan nepi ka henteuna. Pangeran Kusumadinata, Bupati Sumedang waktu harita, teu weleh mikir kumaha carana ngurangan kasusah rahayat. Akhirna Pangeran Kusumadinata mutuskeun ngeureunkeun pagawean nyieun jalan. Ditutup pagawean di Sumedang ngadatangkan amarah ka pihak Walanda. Teu sabaraha halila Dendels datang ka Sumedang. Pangeran Kusumadinata datang nyamperkeun pinuh ku katana. Sanggeus paamprok Pangeran Kusumadinata ngajak sasalaman ku panangan kiwa. Sedangkan panangan tengahna nyepeng hulu keris. Naon hartina? Dendels sarantur ambek. Tuan nempo rahayat kuring eureun digawe. Tuan pasti ngahukum kuring. Tapi samemeh kuring dipateni ku serdadu anjeun, kuring bisa mateni anjeun leuwih ti heula ku ieu kuris, jawab Pangeran Kusumadinata. Nah, itu adalah sebuah cerita pendek yang berjudul Kateneng Pangeran Kusumadinata, atau artinya adalah keberanian Pangeran Kusumadinata. Mari kita baca bahasa Indonesianya agar memahami cerita ini, Mbak. Bagi yang belum mengerti bahasa Sunda ya, kita baca pelan-pelan, kita lihat di halaman 9 atau halaman sebelahnya. Kita pahami bersama-sama. Di masa bangsa Belanda menjajah bangsa kita, Belanda membuat jalan dari Anyar sampai ke Panarukan. Membuat jalan yang sedemikian panjang serta berat itu dibebankan kepada para pemimpin bangsa kita, khususnya para bupati. Para bupati diharuskan menyediakan tenaga, bekal, dan alat-alatnya. Mereka terpaksa menggunakan tenaga rakyat untuk mengerjakan pekerjaan yang amat berat, serta menggunakan perlengkapan dan peralatan seadanya. Akhirnya,
Tidak heran bagaimana susahnya rakyat waktu itu. Lebih-lebih rakyat Sumedang yang harus membuat jalan melewati batu cadas yang keras. Karena beratnya pekerjaan itu, banyak diantaranya yang sakit bahkan sampai meninggal. Pangeran Kusumadinata, Bupati Sumedang ketika itu, selalu berpikir bagaimana caranya mengurangi penderitaan rakyat pada saat itu. Akhirnya Pangeran Kusumadinata memutuskan menghentikan pekerjaan pembuatan jalan itu. Ditutupnya pekerjaan di Sumedang mendatangkan amarah pada pihak Belanda. Tidak beberapa lama, Dendels datang ke Sumedang. Pangeran Kusumadinata datang menghampiri penuh dengan keberanian. Setelah berhadapan, Pangeran Kusumadinata mengajak bersalaman dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya itu memegang kepala keris, sudah bersiap. Apa artinya? Kata Dendels heran serta marah. Jawab Pangeran Kusumadinata, Tuan melihat rakyat berhenti bekerja. Tuan pasti menghukum saya. Tapi sebelum saya dibunuh oleh saudara Tuan, saya dapat membunuh Tuan lebih dahulu dengan keris ini. Jawab Pangeran Kusumadinata dengan berani, dengan tegasnya. Jadi di sini adalah keberanian Pangeran Kusumadinata melawan penjajah Belanda pada waktu itu, yang tidak tega melihat rakyat Sumedang, rakyat Indonesia dipekerjakan seperti itu atau kerja rodi. Jadi ini sebuah cerita tentang keberanian Pangeran Kusumadinata melawan Belanda. Kita lihat ya tadi perjuangannya, bagaimana ia melawan Belanda, bagaimana rasa sayangnya kepada rakyat-rakyatnya, seperti itu. Jadi kalian dapat memahami cerita rakyat tentang Kateneng Pangeran Kusumadinata. Nah, itu saja pembelajaran saat ini atau pembelajaran pada hari ini. Jadi kita tadi sudah membahas 2 poin ya, nyarita. Yang pertama nyaritakan karesep atau menceritakan kegemaran. Lalu yang poin keduanya, napikan pamenta ka babaturan atau menyampaikan permintaan kepada teman harus dengan bahasa yang bagaimana, dengan cara bagaimana. Kita tadi sudah belajar. Jadi poin pertama dan kedua ini yang tentang nyarita atau berbicara ini, yang pertama itu menceritakan kegemaran. Kita dapat menceritakan kegemaran kita atau menceritakan kegemaran dari gambar yang sudah ada pada buku. Yang kedua, napikan pamenta ka babaturan atau menyampaikan permintaan kepada teman dengan bahasa yang tepat, baik dan sopan. Lalu yang kedua atau yang terakhir di poin B ini yaitu adalah ngabandungan atau mendengarkan. Tadi kita sama-sama mendengarkan cerita pendek tentang keberanian Pangeran Kusumadinata dalam melawan penjajahan Belanda. Nah, untuk hari ini pembelajaran cukup segitu. Nanti kita akan lanjutkan minggu selanjutnya di poin C dan poin D ya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, kelas 4C sareng kelas 4D. Baik anak-anak, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan Bapak di poin A dan poin B, nyarita dan ngabandungan. Nah, setelah itu kalian mengerjakan tugas halaman 10 atau 10. Lihat di buku paket halaman 10, poin A saja. Bapak ulangi, poin A saja. 1 sampai 5. Bapak ulangi lagi ya. 1 sampai 5. Kerjakannya di mana, Pak? Di buku tulis. Jawabannya saja. Bapak ulangi ya.
jawabannya saja. Setelah itu, kalian foto, upload di link Google Form yang nanti akan Bapak share. Ya. Jawabannya memakai bahasa Sunda. Jawabannya ada di mana, Pak? Ada di cerita rakyat ini. Kalau kalian tadi simak baik-baik, kalian baca kembali. Di situ ada jawabannya. Ya. Jadi jawabannya memakai bahasa Sunda. Setelah selesai setelah foto, upload ke Google Form yang nanti linknya akan Bapak share. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kerjasamanya, dan jangan sampai tidak mengumpulkan. Jangan telat dan jangan sampai tidak mengumpulkan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang.